Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Rahma Supriyanto. Saya adalah pemilik dan pendiri dari PT Zamrud Star Trading. Nah, awal memula bisnis ini adalah berasal dari pandemi 2020. Karena sebelumnya saya mempunyai sebuah perusahaan tour travel. Karena pandemi, jadi saya harus menutup segala operasional yang berkaitan dengan tour travel. Dan akhirnya saya banting setir menuju ke perusahaan ini. Nah, awal membuka perusahaan ini itu dikarenakan banyak sekali kebutuhan pada saat itu adalah kebutuhan untuk pembuatan alat pelindung diri atau APD. Nah, dari adanya kesempatan atau opportunity seperti itu, akhirnya saya membuka perusahaan ini. Nah, berarti sampai dengan sekarang perusahaan ini telah berdiri selama 3 tahun, akan tetapi terbentuknya PT ini itu adalah dari 2021 akhir. Nah, maka dari itu mungkin umurnya sampai dengan sekarang adalah 1,5 tahun. Nah, untuk modal, saya mengawali bisnis ini dengan modal sekitar 100 sampai 150 juta. Nah, itu digunakan untuk pembelian alat-alat mesin-mesin jahit dan lain sebagainya yang digunakan sebagai modal awal untuk membuka usaha di bidang konveksi atau garment ini. Awalnya saya mempunyai 20 mesin totalnya. Dan pada saat itu saya sudah mengerjakan beberapa pekerjaan mulai dari seragam, kemudian sampai dengan ke brand-brand seperti Erigo dan Zoya. Nah, dari situ karena satu dan lain hal, akhirnya saya mengerucutkan diri dan membuat sebuah perusahaan trading ini. Nah, kemudian kenapa saya memilih untuk ikut menjadi bagian dari HIPMI Cimahi? Karena HIPMI itu dari namanya saja sudah merupakan himpunan pengusaha muda Indonesia. Berarti di situ tempatnya orang-orang yang memang memiliki jiwa bisnis besar yang tergabung atau terorganisasi dalam sebuah organisasi umum, dan disitulah tempat kita menyalurkan, men-sharingkan ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman yang ada dan mengkolaborasikan bisnis satu dengan bisnis yang lainnya sehingga membuat sebuah sinergi yang saling menguntungkan. Maka dari itu definisi menurut saya dari HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia adalah seperti itu. Nah, adapun kolaborasi dari bisnis dari bisnis yang saya kembangkan sekarang itu, apakah dengan kolaborasi akan membuat bisnis saya menjadi besar? Oh, tentu saja, karena namanya bisnis itu tidak hanya dari satu bidang, dari bidang yang lain pun ada, mulai dari bidang pengadaan, kemudian bidang yang saya tahu mungkin konstruksi dan lain sebagainya. Nah, itu ketika dikolaborasikan menjadi satu, dan ketika kita mendapatkan satu proyek di mana bisnis-bisnis ini bisa tertampung menjadi satu, itu akan menjadi sebuah sebuah kesatuan yang menjadi besar gitu. Nah, kemudian mengenai bangkit, maju, dan berkibar sebagai salah satu moto dari HIPMI Cimahi, menurut saya maksud dari bangkit, maju, dan berkibar itu adalah bahwa untuk menjadi seorang pengusaha atau memiliki sebuah bisnis itu diawali dari sebuah tangga yang paling bawah, dan itu tangga itu harus kita lewatin sebagai sebuah bentuk proses, bahwa bisnis itu tidak ada yang instan, semua butuh proses. Nah, dari bangkit berarti kita belajar dari bawah, mengenali struktur bisnis kita, mengenal tentang target pasar kita dan lain sebagainya. Dari situ kemudian maju, perusahaan menjadi maju atau bisnis kita semakin maju. Nah, berarti di situ kita sudah tahapan yang masuk ke step yang kedua, yaitu pendewasaan. Dimana kalau misalnya di ilmu manajemen itu pasti ada yang namanya birth, growing, sampai dengan pendewasaan, atau bahkan nanti ada yang namanya diversifikasi bisnis. Nah, menurut saya ketika sudah pada tahapan maju itu dimana perusahaan itu sudah
ketika sebuah contoh kita berada di treadmill, berarti kita tuh sudah lari yang cukup kencang, di mana bisnis itu berjalan dengan baik, bisnis itu bisa kita kendalikan dengan baik, semua divisi yang ada di dalam perusahaan kita tuh bekerja sesuai dengan SOP-nya masing-masing. Nah, kemudian berkibar itu adalah proses di mana kita sudah berada di atas, di mana bisnis itu bisa menjadi autopilot buat kita, sehingga kita bisa mendiversifikasikan bisnis ini menjadi bisnis-bisnis yang lain apapun itu. Kayak contohnya di garmen saya, ketika saya ingin mendiversifikasikan bisnis saya, mungkin bisnis saya didiversifikasikan menjadi dari yang awalnya garmen, kemudian saya mau merambah menuju ke tekstilnya atau merambah kepada aksesorisnya dan lain sebagainya, seperti itu. Itu adalah bentuk di mana ketika kita merasa bahwa satu bisnis ini bisa kita kendalikan dari jarak jauh, berarti kita sudah bisa membuat sebuah bisnis baru, kita belajar lagi yang baru. Kita membuat supaya bisnis ini menjadikan pohon uang buat kita. Tanpa kita berada di sana pun dia sudah menghasilkan cuan buat kita. Maka dari itu kita diversifikasikan bisnis ini. Karena apa? Ketika kita tidak melakukan diversifikasi bisnis, ketika bisnis ini ada masalah, itu kita nggak akan ada yang namanya payung untuk gimana caranya perusahaan ini bisa tertolong kalau tidak ada bisnis-bisnis lainnya. Maka dari itu pentingnya sebuah diversifikasi seperti itu. Makanya menurut saya berkibar itu tadi seperti itu, dimana perusahaan itu sudah berada atau bisnis itu sudah berada di atas, sehingga kita sebagai pemilik atau sebagai foundernya atau sebagai pendirinya itu tanpa kita berada di perusahaan tersebut atau kita tidak perlu ada di dalam day to day basic activity-nya, itu perusahaan tetap berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Bayangkan kita sebagai komisaris, bukan lagi sebagai direktur, seperti itu menurut saya. Nah, fase saya sekarang masih di taraf bangkit, di mana bangkit itu adalah karena ini adalah bisnis baru. Saya juga selain mengembangkan bisnis saya juga belajar tentang bisnis ini untuk bisa semakin paham dan semakin paham, sehingga suatu saat ketika bisnis ini sudah berkibar, bukan lagi maju tapi berkibar, saya bisa bukan meninggalkan, tapi saya sudah bisa memantau dari jauh, sehingga saya bisa melakukan diversifikasi bisnis ke ranah yang lain, seperti itu. Nah, untuk 2 tahun ke depan sesuai dengan moto kalau misalnya kita balik ke moto bangkit, maju dan berkibar, otomatis saya ingin secepatnya bisnis itu masuk kepada fase berkibar. Cuman saya juga menyadari bahwa tidak ada bisnis itu yang instan, semua butuh proses. Maka dari itu saya menikmati prosesnya, tapi saya juga harus mempunyai goal-goal tertentu supaya bisnis ini terus berkembang. Maka dari itu kalau semisal ditanya mengenai rencana bisnis dalam 2 tahun ke depan, itu otomatis saya pengennya bisnis saya masuk ke dalam ranah berkibar, bukan lagi maju. Nah, bagaimana HIPMI bisa membantu? Nah, karena perusahaan saya di bidang garmen, dan garmen itu cakupannya luas, otomatis dari bisnis-bisnis rekan-rekan semua yang ada di HIPMI, mulai dari konstruksi apa dan lain sebagainya, itu bisa sebenarnya saya bisa masuk di mana-mana. Saya bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Dalam hal terkait dengan apabila pertambangan, berarti saya bisa membuatkan baju wear pack-nya, safety shoes-nya, helmet, sarung tangan, sampai dengan kacamata untuk safety sesuai dengan K3. Kemudian untuk apabila rekan-rekan ada yang mempunyai perusahaan dengan nilai karyawan yang cukup tinggi, saya bisa membuat baju untuk perusahaan mereka. Nah, terlebih lagi apabila di rekan-rekan yang ada di HIPMI memiliki sebuah rekanan dengan rekanan perusahaan tertentu yang jumlah karyawan dan lainnya besar, atau mungkin punya sebuah brand yang bisa kita bantu untuk membuat produksinya dengan lebih baik dan lebih terarah. Nah, saya bisa masuk di situ. Karena garmen itu bisa untuk semuanya, bisa untuk brand, karena kita juga bekerja sama dengan brand-brand ternama seperti 3 Second, Greenlight, terus kemudian Erigo, Zoya, Shafira,
Kemudian untuk yang lainnya seperti seragam-seragam kita sudah bekerja sama dengan Huabao yang ada di Morowali, Pertamina yang ada di Hulu Rokan dan lain sebagainya. Jadi untuk yang high class kita bisa sediakan, untuk yang low class pun kita bisa akomodir seperti itu. Nah, mengenai omset, perkiraan omset kita selama 1 tahun berjalan ini itu omset saya berada pada kisaran 5,5 sampai 6 miliar. Itu dikarenakan kemarin kita sudah sempat ada 2 kali purchase order dari 3Second dengan produknya terbaru 3Second Toddler. Nah, dari situ total pembelian atau total produksi yang dikeluarkan dari 3Second menuju ke kita itu ada sekitar 64.800 piece dengan total omset sebesar 6 miliar. Nah, kemudian yang bisa saya berikan ke HIPMI balik lagi karena kita semua sama-sama pebisnis, saya pebisnis dan teman-teman di HIPMI juga sama-sama pebisnis, maka yang bisa saya berikan adalah kolaborasi bisnis antara perusahaan saya atau antara bisnis saya dengan bisnis-bisnis teman-teman lain yang ada di HIPMI. Apa itu bentuknya? Segala macam bentuk yang berkaitan dengan bisnis saya bisa masuk di situ. Mari kita sama-sama sukseskan dan mari sama-sama kita berkolaborasi untuk membuat bisnis-bisnis kita ini menjadi sebuah bisnis yang besar dan bermanfaat bagi semuanya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini adalah testimoni saya, Muhammad Ferdian Rama Supriyanto, pemilik dan pendiri dari PT Zamrustar Trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.